Sebuah warisan budaya tidak luput dari makna di dalamnya. Akan selalu tersirat menjadi aset Nusantara. Jawa Barat tidak luput dari keragaman dan keindahan budayanya. Apa yang telah diwariskan sudah sepatutnya kita lestarikan. Ada banyak cara untuk melestarikan apa yang diwariskan oleh budaya. Mulai dari kekayaan alam, tradisi seni hingga permainan anak tradisional. Permainan tradisional yang beragam seperti egrang, sisingaan, wawayangan, kokoleceran, dan congklak. Dan yang saat ini dilestarikan oleh masyarakat Bungur Endah, salah satunya adalah rorodaan. Rorodaan, kaulinan tradisional yang menjadi kekayaan budaya di Kabupaten Bandung Barat. Bungur Endah yang berada di Desa Rancasenggang, Kabupaten Bandung Barat. Dengan mayoritas masyarakat yang melakoni profesi sebagai petani dan bercocok tanam, tidak lepas dari adanya pertahanan warisan budaya, khususnya permainan rorodaan. Rorodaan sebagai permainan anak tradisional, jika diperluas maknanya, rupanya bukan hanya sebatas untuk bersenang-senang saja. Aset budaya ini mengajarkan sebuah sikap tolong-menolong untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Lantas, bagaimana filosofi hadirnya permainan tradisional asal Jawa Barat ini yang akhirnya bisa tersebar di Indonesia? Karena dugi kamuncul rorodaan, ningal murang kalih, aya di lapangan atanapi di pasawahan, hartosna kaulinanana katinggalina teh ngan kitu-kitu wae. Teu aya robihna. Nah, namun di emut nah henteu langkung sae ieu murang kali dikenalkeun ku mangrupikeun kageurian anu hartosna naon kitu tiasa kenal oge tiasa terang ka mangpaatanana mangrupikeun rorodaan eta janten awalna dugi ka hartosna meureun nemongkeun yen rorodaan ka murang kali bade ka murang kali alit, bade ka murang kali anu pertengahan, oge ka sepuh-sepuhna memang kereungeuyeban khususna dina kaulinan eta rupina. Bus dan rodaan ini melatih kekuatan fisik, secara berpikir, kemudian bagaimana orang itu membawa peralatan rodaan ini sebagai sarana untuk mengangkut air, kemudian permainan, kemudian ada lagi yaitu kaitannya dengan orang bagaimana bergerak dengan menggunakan roda ini, sehingga kalau roda ini sedang berbunyi, itu artinya menurut orang Sunda itu adalah untuk batur kakeung gitu. Jadi seperti itu rorodaan yang ada di Bandung Barat. Pesatnya kemajuan teknologi tak luput dari perubahan-perubahan besar yang memberi dampak pada kehidupan masyarakat. Perkembangan ini memiliki pengaruh besar terhadap terkikisnya permainan tradisional. Lalu, bagaimana kondisi rorodaan saat ini di tengah kemajuan teknologi yang berkembang pesat? Dengan adanya rorodaan di masyarakat, lebih khusus pada anak-anak, ini meminimalisir kecenderungan anak-anak terhadap permainan gadget dan lain sebagainya. Yang mana rorodaan ini banyak manfaat, terutama mengandung nilai budaya, diantaranya melestarikan budaya leluhur. Sementara
di era perkembangan kali ini anak-anak lebih menyukai pada permainan yang memang sifatnya tradisional namun melalui media HP. Namun ini berdampak buruk pada perkembangan anak itu tersendiri. Anak kalau banyak bermain seperti itu, dia lebih egois terhadap dirinya sendiri dibanding pada permainan tradisional yang tadi. Kadia, aki rek masihan cocokan yo. Kadia ya. Kadia ya. Yo, rodaan yo, kasih lain menang aki yo, nyen yo. Yo, rek saya yo. Saya ngaran si lain. Desta. Oh, Desta, sok, dan si lain. Manfaatkan ya. Yo, seorang nih yo, di desa yo. Yo, Mama. Saha ngaran teh, Jang? Lutfi, Bang. Oh, Lutfi, sok, dari si lain tah. Yo, seorang yo. Oke, hiji udah kebagian ke. Akhirnya udah capek yo. Ya, si lain kayak mau mobilan anak yo. Yo. Dah, ya, Mar. Permainan tradisional rorodaan sebagai nilai sejarah yang saat ini masih dilestarikan tentu perlu sebuah perlindungan yang dalam. Bagaimana pendapat mereka akan hal itu? Kalau rorodaan itu termasuk permainan anak dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan salah satu objek kemajuan kebudayaan sehingga harus dilestarikan dan itu sangat berharga bagi melatih kekuatan fisik, mental dan anak-anak mengenai penggunaan rorodaan ini. Warisan budaya tidak lepas dari makna yang tersirat di dalamnya. Akan melahirkan cerita, pesan bagi penerus yang diwarisi. Lantas, apa yang membedakan rorodaan dari sekian banyak permainan anak tradisional lainnya? Untuk permainan rorodaan mengapresiasi sekali karena banyak manfaatnya bagi anak-anak. Selain untuk mengimbangi permainan digital di mana sekarang anak lebih cenderung menyukai game online atau gadget, tapi dengan adanya rorodaan yang dilestarikan di daerah Pasir Bungur ini bermanfaat sekali. Bukan hanya untuk melestarikan budaya, tetapi juga untuk sarana olah pengetahuan anak.
kemudian olah fisiknya juga gitu. Karena dengan bermain rorodaan, kemampuan pengetahuan dan keterampilan juga sikap anak juga terolah gitu, terkaji. Kalau dilihat dari jenjang masa ke masa, memang dulu itu sangat-sangat luar biasa. Karena tadi dengan kondisi ekonomi kita, tahun 60-70 itu masih dalam kondisi pasca riweuh lah, bahasa Sunda nama riweuh, pasca peperangan dah, penjajahan. Otomatis untuk meluapkan kegembiraan atau bermain, mereka otomatis segala bentuk permainan mereka olah, dan salah satunya rorodaan. Itu kalau dulu. Nah sekarang sudah mulai hilang. Nah kami selaku pengurus Sunda Wibawa intinya ingin dengan punya tugas untuk ngamumule segala bentuk kaulinan atau permainan rakyat yang ada di Jawa Barat khususnya, sehingga anak-anak sekarang yang dibilang anak-anak milenial pun tidak ketinggalan. Karena kami punya satu filosofi, tembongkeun, ajarkeun, igelkeun. Nah di sini otomatis kami generasi tua harus memperlihatkan ke generasi sekarang, tembongkeun, perlihatkan kepada mereka. Setelah mereka tertarik, kemudian ajarkan bagaimana tata cara, dari mulai membuatnya bagaimana membuatnya, menggunakannya bagaimana, sehingga tidak membahayakan kepada si pemakainya. Kemudian yang ketiganya, igelkeun. Nah di sini kalau diigelkeun otomatis supaya permen ini tidak lekang dimakan waktu, ada kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah dengan rakyat. Nah kami di sini sebagai komunitas Sunda Wibawa melaksanakan dua tugas tadi. Nembongkeun, memperlihatkan, dan mengajarkan. Nah untuk ngigelkeun, karena untuk supaya lebih booming, ada lomba yang otomatis harus ada peran peserta atau dibantu oleh pemerintahan di dalam permodalannya misalkan. Sehingga kegiatan segala sesuatu yang istilahnya untuk sekarang, segala sesuatu supaya lebih booming, harus ada lomba. Baik dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari perjalanan sekarang, pemerintah sudah mulai memperhatikan. Contoh sekarang kita di sini salah satu program pemerintah untuk melestarikan budaya tersebut. Akan usang jika terus dilestarikan. Bagaimana permainan tradisional ini bisa terus dikembangkan? Perkembangan zaman memberi dampak pada kreativitas penggiat permainan tradisional sehingga membuat jenis rorodaan lebih beragam. Banyak, pertama
ada yang bentuknya secara tunggal, istilahnya dipergunakan oleh sendiri di pundak, ya. Kemudian juga ada yang digunakan sebagai ditarik, yang dibentuk dengan berbentuk memobilan. Ada juga yang didorong, berbentuk memotoran, dan juga ada yang istilahnya yang digunakan seperti kalau bahasa sekarang seperti sepatu roda seperti itu. Jadi digunakan ada tergantung dari kreativitas si pembuatnya. Karena sebuah pengembangan budaya dapat melahirkan ketahanan aset Nusantara yang tidak akan pudar. Kami menggali bagaimana upaya mereka dalam memanfaatkan permainan tradisional rorodaan. Ya, timana rorodaan memang upami ditinggal kusegi hartina keolahragaan itu tiasa dijantenkan olahraga. Aya tadi seperti anu didorong pan eta merlogikeun tanaga. Antawis upami ayeuna bade narik oge antawis urang narik rorodaan aya. Janten hubunganna mangpaatna kagunaanana olah naon kitu main rorodaan teh seueur pisan ngeunaan berhubunganana sareng olahraga. Bukan hanya sebuah pelestarian yang diperlukan, aset Nusantara yang masih bertahan saat ini tentu besar harapannya untuk dapat terus dikembangkan. Bagaimana upaya pemerintah akan hal itu? Saya akan mengadakan festival dengan komunitas Sunda Wibawa ini. Jadi sekian orang menggunakan rorodaan itu dalam bahasa Sunda dibalapkeun lah. Itu belum ada balap rorodaan itu. Kami percaya warisan budaya dapat menjadi bagian penting dalam membangun sikap dan karakter generasi muda. Terutama, sebuah wilayah dengan kawasan kaya akan sejarah, tentu nilainya harus terus terjaga. Lantas, apa harapan dan pesan dari mereka para pelaku seni dan pewaris nilai sejarah? Para pembuat ataupun mungkin sebagai pelaku kaulinan di sini, kita bersama-sama memulai budaya kita agar budaya kita tetap nanjir, tidak hilang, tetap bahwasannya Indonesia itu sangat kaya dengan berbagai budaya. Itu aja mungkin. Harapanana panginten abdi khususna anu ngaluluguan khusus panginten di Padepokan Ranggan Sayana Putra, ya mudah-mudahan murang kali anu tos dikenalkeun ku rupi-rupi rorodaan nya bade tingkat anu alitna, anu penengah, anu ageng oge nya mudah-mudahan mah dugi kawayaki langkung murang kali teh teu robih, langkung ningkat, langkung hartosna panginten mengenal, oh geuning eta warisan anu diwariskeun ti baheula teh geuning eta. Hartosna murang kali tiasa ngartos khususna kana budaya eta tiasa ngajagana, tah eta panginten pangharepan. Rorodaan yang dianggap sebagai aset Nusantara menjadi permainan tradisional yang dapat membentuk karakter generasi muda akan dilestarikan oleh masyarakat di Desa Rancasenggang. Hingga saat ini, Padepokan Ranggasena Putra terus berupaya untuk tetap dapat melestarikan permainan anak tradisional. Lantas, akankah permainan tradisional terus menepi dari zaman ke zaman atau ditepis oleh perkembangan?